Habib Umar sampun rawuh nggih. Nanti kita bareng-bareng lanjut sholawatan sampai subuh ya. Sampai subuh lanjut. Sampai lanjut saya pulang. Ya. Monggo untuk membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur alladzi qad hamalana ila siratikal mustaqim alladzi qad hamalana ila akhlaqil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa fi ayatin ukhra Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, Habib Umar bin Muhammad As-Sagaf yang kami hormati, Bapak Kepala Desa yang hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati, Ketua Takmir Masjid Alam Mutiara yang kami hormati, Ketua RW 04 Alam Mutiara yang kami hormati, Ketua RT se-Alam Mutiara yang kami hormati, seluruh warga Alam Mutiara dan warga yang hadir pada saat ini. Marilah kita bersama-sama membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena hingga saat ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara malam hari ini diberkahi, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sebagai umatnya, agar kita sebagai umatnya tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memimpin kita, beliau memimpin semua semesta alam, beliau semua makhluk Allah tunduk dan patuh berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita, kegiatan kita bernabi fi hadal lail dirahmati, direstui, diridhai dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Firman Al-Farisi dari Perumahan AL. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وسبحوه بكرة وأصيلا.
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين وعدا عداهم وتوكل على الله. ودع عداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara pada malam hari ini dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi akan menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumil mi'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, terutama yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau-beliau semuanya, dan terutama para sesepuh yang ada di atas. Saya mohon maaf karena duduk di depan dan di kursi. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita kembali berkumpul dan alhamdulillah ditakdir dengan Allah bisa bermuajahah tatap muka secara langsung dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang peringatan Maulid Nabi ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk kita lestarikan. Bagaimana tidak? Tanpa kita mengenal Nabi Muhammad, hidup kita akan sia-sia para hadirin. Di dunia kita akan merasa kebingungan, di kubur akan merasa sendirian, dan na'udzubillah nantinya di akhirat ujung-ujungnya surga pun akan tidak bisa didapatkan bagi orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini saya ingin sedikit memperkenalkan bagaimana sih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia basyarun lakal basyar, seperti manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah benar-benar datang untuk kalian rasul, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kamu. Artinya Nabi Muhammad ini Allah jadikan dari golongan manusia, sama seperti kita, tapi tidak sama kualitasnya dengan kita para hadirin. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak setuju tatkala Nabi Muhammad ini begitu diagungkan, begitu dimuliakan, begitu dibanggakan. Orang kafir Quraisy nggak terima. Seraya mereka mengatakan, mali hadar rajul ya'kulut ta'am wa yatazawwajuna nisa wa yamshi fil aswaq. Ada apa? Kamu bangga-banggakan orang yang namanya Muhammad ini, toh dia sama seperti kita, sama manusianya. Ya
ya'kuluna at-ta'am, makan makanan biasa. Wa yatazawwajuna nisa, Nabi juga menikah dengan wanita. Wa yamshi fil aswaq, dan dia juga keluar masuk ke pasar sama dengan kita. Lalu apa yang kamu lebihkan dari Nabi Muhammad? Lalu apa yang kamu banggakan dari sosok seorang yang namanya Muhammad ini? Begitu kamu agungkan, kamu cintai, kamu muliakan. Maka orang-orang yang seperti ini, taba'allahu ala qulubihim, ini golongan orang-orang yang Allah tutup hatinya. Ini golongan orang-orang yang Allah butakan basirahnya, tidak mampu melihat kelebihan Nabi Muhammad. Diukur dari ukuran jasad saja sudah tidak sama dengan jasad manusia biasa. Nabi SAW idza jalasa bi majlisin baqiya bi bihi talata ayyam. Nabi itu, Pak Ibu, kalau duduk di satu tempat duduk seperti ini, tempat duduk yang diduduki oleh Nabi tersisa harumnya 3 hari. Wa idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra bi. Nabi kalau lewat di satu kampung, orang kampung tahu, oh, barusan ada Nabi Muhammad lewat. Dari mana mereka tahu? Harum semerbak jasadnya Nabi Muhammad itu masuk ke kampung-kampung, sehingga mereka tahu kalau kampung ini tadi barusan dilewati oleh Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi Muhammad, wa arquhu atyabu minal miski. Keringatnya Nabi itu lebih harum dari minyak wangi kasturi. Coba Anda bayangkan, kalau apa bisa disamakan manusia yang seperti ini dengan manusia yang lain? Di mana akan kita jumpai manusia dari segi keringatnya saja sudah membawa keharuman, belum yang lainnya lagi. Memang Allah ciptakan min anfusikum, Allah ciptakan sama seperti kita dari golongan manusia, tujuannya agar kita bisa al-ittiba wal iktida, agar kita bisa mentauladani dan mengikuti para hadirin. Andai kata Nabi Muhammad bukan dari golongan manusia, andai kata Nabi Muhammad ini Allah datangkan dari golongan malaikat misalnya, lalu bagaimana para pecintanya untuk bisa mengikuti? Bagaimana bisa mengikuti cara makannya Nabi Muhammad? Bagaimana bisa mengikuti cara gerak-geriknya Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad beda dengan kita, maka itu Allah menjadikan Nabi Muhammad min anfusikum, sama dengan kita, agar kita bisa menyontoh Nabi Muhammad SAW. Menyontoh Nabi Muhammad itu bukan secara jasadan, tapi secara khuluqan. Yang kita bisa contoh dari Nabi bukan secara jasad. Kalau jasad nggak ada yang bisa nyontoh Nabi Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nabi Muhammad ini seakan-akan lahirnya pesan, Bu. Seakan-akan Nabi Muhammad ini ada orderan tertentu. Rambutnya Nabi yang terbaik, telinganya Nabi yang terbaik, semuanya minta yang terbaik dan dikasih oleh Allah yang paling baik. Jadi itu nggak bisa ditiru. Anda mau bandingkan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala Zulaikha tergila-gila karena ketampanan Nabi Yusuf, sampai Zulaikha ingin membuktikan bagaimana tampannya Nabi Yusuf, yang Zulaikha sampai tergila jatuh cinta ingin mendapatkan Nabi Yusuf. Akhirnya Zulaikha memanggil beberapa teman-temannya Zulaikha, dipanggil wanita-wanita, diberikan apel, dikasih di dalam depan hidangannya, dikasih apel dan dikasih pisau, dipersilahkan, silahkan apelnya dikupas. Sama teman-temannya Zulaikha, perempuan-perempuan ini mulai ngupas apel. Begitu tengah-tengah mereka kupas apel, Nabi Yusuf diperlewatkan, dipertontonkan, disuruh jalan di depan mereka. Lewat wahai Yusuf. Nabi Yusuf lewat, apa yang terjadi? Mereka wanita-wanita itu bukan motong apel, tangan mereka yang diketok-ketok, yang diiris-iris. Seraya mereka nggak sadar, begitu Nabi Yusuf sudah hilang dari pandangannya, Nabi Yusuf masuk, mereka sakit-sakitan tangan mereka. Tidak sengaja mereka iris tangan-tangan mereka karena terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf yang katanya tampan sampai wanita-wanita potong kulitnya nggak terasa dengan pisau karena tampannya beliau.
itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketampanan Nabi Muhammad. Itu ketampanan Nabi Yusuf Allah ambilkan hanya 1/4 daripada ketampanan Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf, yang Nabi Muhammad lebih istimewa dari Nabi Yusuf. Hanya bedanya, kenapa di zaman itu tidak ada wanita-wanita yang tergila-gila dengan Nabi Muhammad, beda dengan Nabi Yusuf yang digemari dengan para wanita. Bedanya, kalau Nabi Yusuf Allah berikan ketampanan, kalau Nabi Muhammad Allah a'tahul jamal wal jalal. Kalau Nabi Yusuf Allah berikan jamal, ketampanan. Tapi kalau Nabi Muhammad Allah berikan ketampanan dan Allah berikan kewibawaan yang sangat besar. Sehingga nggak mampu, karena wibawahnya Nabi Muhammad, nggak mampu ada orang yang menatap wajah Nabi Muhammad secara langsung, nggak mampu. Sahabat itu kalau sudah duduk di depan Nabi Muhammad, anak-anak kecil itu nggak kedip. Anak-anak kecil itu duduk sambil melihat Nabi Muhammad seperti itu. Anak kecil sudah tahu bagaimana nikmatnya memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajah Nabi Muhammad ini menjadi perhatian khusus dari Allah Ta'ala. Dulu kiblat itu bukan di Mekah. Kiblat itu arah perseberangan dari Mekah. Nabi Muhammad seakan-akan kurang cocok dengan arah sana. Nabi Muhammad ingin kiblat itu pindah ke arah barat yang sekarang ada di kota Makkahul Munawwarah. Apa yang terjadi? Wajah Nabi Muhammad ada sedikit perubahan. Begitu wajah indahnya Nabi Muhammad mulai berubah sedikit, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Laqad nara taqalluba wajhik fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya Muhammad, kenapa wajahmu berubah? Kamu nggak suka kiblat di sana, kepingin kiblat di sana? Baik, aku pindahkan, kata Allah. Kiblat dipindah arah, yang penting wajah Nabi Muhammad tidak pernah dan tidak boleh susah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajahnya Nabi, Bu, menjadi tawasulnya orang-orang zaman dulu. Dulu itu musim paceklik, musim panas. Di kota Mekah itu air sampai kekeringan di kota Mekah. Orang susah cari air di Mekah. Akhirnya mereka punya adat istiadat. Bagaimana kalau kita mengadakan sesajen? Ayo cari sesajen. Oh, yang ini yang Tuhannya katanya api, dia bakar api besar gitu dengan tujuan turun air hujan. Nggak turun air hujannya. Ada lagi yang Tuhannya patung. Oh, patung dihias bagaimana modelnya, disembah-sembah patungnya, minta hujan, nggak turun hujan. Akhirnya mereka putus asa. Begitu mereka semuanya putus asa, subhanallah, pamannya Nabi angkat tangan, unjuk suara. Sekarang giliran saya ya. Saya yang mau minta kepada Tuhan saya Allah untuk diturunkan hujan. Diremehkan sama orang-orang. Apa kamu ini? Bisa apa kamu? Kami ini sudah manggil Tuhan kami, gak bisa. Api Tuhan kami coba, gak bisa. Ini gak bisa. Kamu mau tawasul apa? Kamu mau datangkan hujan lewat punya cara apa? Maka pamannya Nabi yang namanya Abu Thalib, sudahlah, saya ikuti aja kamu ikuti saya, nanti kamu lihat hasilnya bagaimana. Baik, akhirnya masyarakat dikumpulkan semuanya, para bapak ibu yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi? Ini pamannya Nabi gendong Nabi Muhammad masih kecil dan wajahnya ditutup begini. Ya kalau orang sekarang apa Bu namanya, Bu, buat nutupi bayi, selendang gitu ya, ditutupi begitu, bayinya ditutupi. Orang-orang lihat apa yang dibawa sama Abu Thalib. Abu Thalib bawa apa itu? Oh, turunkan hujan kok malah gendong-gendongan. Katanya Abu Thalib, sabar, tenang aja. Begitu sudah orang-orang kumpul di tengah lapangan, ini bayi yang digendong sama Abu Thalib. Begitu dibuka, orang-orang ini, orang-orang kafir itu, mereka melihat bayi itu sudah ada sesuatu keanehan. Dilihat bayi ini, oh, ini bayi kok nggak sama dengan bayi yang lainnya ini. Orang-orang ngelihat wajahnya bayi ini berebut. Ini belum ini. Ini belum dimulai tawasulnya, ini belum dimulai. Bayi ini cuma digendong saja. Mereka ngelihat bayi ini, innahu ghairu sabi'an. Ini bukan bayi biasa ini. Yang dibawa sama Abu Thalib ini bukan bayi sembarang bayi. Nggak sama ini dengan bayi-bayi yang lain.
Akhirnya Abu Thalib menggendong, dibuka tutupan yang menutupi wajah Nabi Muhammad. Abu Thalib mengatakan, Allahumma, ya Allah Gusti, wahai Tuhanku, anzil alainal amtar min sama'ik. Ya Allah, turunkan hujan dari langitmu bi barakati hadas sobi, karena keberkahan anak kecil ini yang saya gendong. Wajuhu mali, yang wajahnya begitu indah. Spontan tawassul dengan wajahnya Nabi Muhammad. Begitu tawassul saja dengan wajahnya Nabi Muhammad, nggak pakai nunggu 1 tahun, nggak pakai nunggu 1 bulan, nggak pakai nunggu 1 minggu. Detik itu langit yang cerah menjadi gelap, dan detik itu juga turun hujan. Satu lapangan semua tersiram dengan air hujan, barokah daripada tawassul kepada wajah bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan wajah ini luar biasa. Wajah ini pernah bersinar di rumah istri Rasulullah. Pernah suatu saat istri Rasulullah ini menjahit. Tatkala menjahit sesuatu jahitan di rumahnya, jarumnya jatuh. Begitu jarum ini jatuh, berhenti istri Rasulullah menjahit karena dicari, nggak ketemu jarumnya. Di ujung mana ini jarumnya? Nggak ketemu jarumnya. Maka istri Rasulullah berhenti. Gak lama kemudian ada ketukan pintu dan masuk ke dalamnya. Yang datang adalah suaminya, Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad masuk, Bu. Begitu Nabi Muhammad masuk, ini suasana dalam rumah langsung menjadi terang. Buktinya, jarum yang tadi tidak terlihat langsung diambil sama istri Nabi. Lah, ini jarumnya. Dia nggak sadar. Ini jarumnya. Lama-lama baru sadar. Loh, kok terang ya? Kok kelihatan semua ya? Dilihat lampu nggak ada yang nyala. Maka istri Nabi ini bergegas datang kepada Nabi sambil mengatakan, Maha dan nur ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini cahaya apa ini yang begitu terang ini? Bagaimana Nabi menjawabnya? Bukan dijelaskan sama Nabi, ini cahaya wajahku, ini cahaya tanganku, ini cahaya, bukan dijawab itu sama Nabi. Tapi jawaban Nabi luar biasa. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, istriku, bahaya nanti orang yang di hari kiamat yang tidak bisa melihat wajahku ini. Apa artinya? Dikubur gelap tuh. Di hari kiamat nanti gelap. Kita masih harus berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Nggak ada di situ yang namanya cahaya. Nggak ada yang namanya sinar. Nanti di hari kiamat sinarnya adalah Nabi Muhammad yang keluar dari pancaran wajah Nabi Muhammad. Maka itu Nabi Muhammad mengatakan, wailun, bahaya liman lam yarani yaumal qiyamah, untuk manusia yang nanti tidak melihat wajahku di hari kiamat. Maka itu wajah Nabi Muhammad ini jangan kita tinggal. Dulu Nabi Muhammad waktu kecil disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Orang kota itu kalau punya anak, anaknya dikasihkan ke wanita-wanita gunung. Karena wanita gunung dulu tidak terkontaminasi dengan adat dan budaya luar. Makanannya masih jernih. Jadi kalau punya anak disusukan ke wanita-wanita gunung 2 tahun. Subhanallah, Halimah ini datang terakhir. Dan Halimah ini dikatakan wanita miskinah dhaifah, wanita yang dari kalangan orang miskin, badannya kurus, naik tunggangan ontanya onta paling kurus. Jadi kalau jalan itu pelan. Teman-temannya sudah dapat bayi-bayi semua kecuali Halimah, baru sampai di kota Mekah. Ada nggak ya bayi yang mau saya susui? Bayar. Subhanallah, kata orang Mekah, oh sudah habis semua, telat kamu, sudah diambil teman-temanmu. Tapi ada satu anak yatim, mau nggak kamu? Nggak apa-apa, yang penting adalah ada dia gitu. Tuh rumahnya di sana. Didatangi ke rumahnya, ditanyakan, apa benar di sini ada anak bayi yang mau dibawakan untuk disusui selama 2 tahun? Ya, iya ada, tapi bayinya ini anak yatim. Kamu tahu nggak anak yatim? Kalau anak yatim ini nggak ada ininya, nggak ada uangnya. Ya andai kata bisa kasih cuma sedikit, katanya Halimah, nggak apa-apa wis, nggak apa-apa.
boleh nggak saya lihat bayinya, kata Halimah. Baik, saya ambilkan ya bayinya. Bayinya diambil sama orang tuanya ini, ditunjukkan kepada Halimah, ini loh bayi yang mau saya titipkan kamu. Halimah begitu melihat, dilihat sama Halimah, ini bukan bayi biasa ini. Halimah melihat bayi ini, kata Halimah, saya menyaksikan dari wajah bayi ini ada seperti keluar cahaya yang tembus sampai langit, dan itu siang hari. Coba Anda kalau pakai senter loh, kalau malam di sini kan bisa, kalau siang senternya di sini kan tidak keluar loh, kalah cahayanya. Berarti di langit ini ada cahaya yang terang yang bisa menembus jika ada cahaya yang lebih terang daripada matahari, dan itu wajah Nabi Muhammad. Kata Halimah, ini wajahnya tembus sampai ke langit, dan ini posisi di siang hari, dipegang oleh Halimah dan menunjukkan Rasulullah mau dengan Halimah. Waktu itu bayi Rasulullah tersenyum, melihat Halimah itu senyum, dipeluk sama Halimah. Kata Halimah, nggak apa-apa, ini nggak bayar, nggak apa-apa, bayi ini saya bawa. Kata pamannya, ya sudah, bawa aja, semoga Allah memberikan berkah kepadamu lewat bayi ini. Dibawa sama Halimah. Anda tahu, begitu bawa Kanjeng Nabi, Halimah ini tunggangannya pelan, karena pick-up tahun 45 motor kuno, jadi tidak tepat ini. Ontanya pelan, kurus ontanya. Ini onta yang kurus, dan kalau naik pelan-pelan gitu, begitu Halimah gendong bayinya Kanjeng Nabi, ontanya langsung berdiri kuat. Halimah kaget, apa ini? Begitu jalan, ontanya biasanya jalannya kelemak. Karena di atas ada Halimah dan gendong Kanjeng Nabi, onta ini jalannya cepat. Teman-temannya disalib semua sampai ke rumahnya Halimah. Halimah bingung, ada apa ini ya, kok aneh begini. Begitu sampai di rumah Halimah, ditaruh di tempat tidur. Mohon maaf, waktunya menyusui. Halimah ini orang desa, kurus badannya. Halimah ini jarang makan, orang miskin. Jadi kadang-kadang kalau dikeluarkan bukan ASI yang keluar, tapi darah. Halimah bingung. Halimah makan dulu, waktu itu mau menyusui anaknya. Halimah bingung. Halimah kan punya bayi juga. Saya kepada anak saya, bayi ini nggak dapat, sudah. Tapi kalau bayi ini, air susu saya ini saya kasihkan ASI ini kepada bayi yang saya ambil ini, anak saya nggak minum ASI. Halimah bingung. Sendiri. Akhirnya subhanallah, kata Halimah, sudahlah, saya kasihkan kepada bayi saya dulu aja. Kata Halimah, sedikit, karena bayi saya ini sudah beberapa hari jarang minum ASI, karena nggak keluar ASInya Halimah. Gendong ini bayinya, didekatkan ke ASI. Apa yang terjadi? Bayinya Halimah ini nggak mau. Bayinya Halimah ini nggak mau. Dicoba lagi, nggak mau bayinya Halimah. Oh nggak mau, ya sudah ditaruh, diambil bayinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dikasihkan ke Halimah, yang tadinya Halimah ini kadang tidak keluarkan ASI, yang keluar darah, karena dia ini orang perempuan yang miskin. Ini begitu diminumkan kepada bayi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, deras keluar air ASI dari Halimah. Kaget Halimah, diminum oleh bayinya Rasulullah, dan ternyata keluarnya kencang dan deras, sehingga bayinya Halimah yang tadinya kurus sekarang menjadi gemuk karena habis minum ASI yang habis diminum oleh bayinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita, waktu berjalan sudah 2 tahun. Pulang, diantarkan pulang ini bayi. Begitu bayi ini diantarkan pulang ke rumahnya, yang terjadi Halimah bingung. Loh, kok gelap rumah saya? Katanya Halimah, kok gelap rumah saya sekarang? Kemarin terang, sekarang kok gelap ya? Ada apa ya? Oh, mungkin lampunya belum nyala. Coba dinyalakan lampu, dinyalakan lampunya, ditaruh sama Halimah di rumahnya. Kok nggak sama seperti kemarin? Anda tahu, ternyata selama 2 tahun Halimah tidak pernah sama sekali menyalakan api di rumahnya, nggak pernah menyalakan lampu sama sekali. Selama 2 tahun itu rumah Halimah terang, paling terang satu kampung, bukan karena
karena cahaya apapun, tapi karena cahaya wajahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ini saya cuma banyak menceritakan sedikit sekelumit bagaimana wajahnya Kanjeng Nabi. Bagaimana dengan yang lain-lainnya yang ada pada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, biar tidak terlalu larut, sudahlah, pantas kalau kita ini cinta kepada Nabi, dan durhaka kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, Anda akan menjadi orang yang sangat rugi dunia sampai akhirat. Nabi Muhammad cintanya kepada panjenengan Pak Ibu luar biasa. Nabi Muhammad mengatakan di dalam sebuah hadis, tidak ada satu duri yang diinjak oleh umatku kecuali aku merasakan sakitnya. Anda bisa bayangkan, duri yang diinjak oleh umatnya Nabi itu merasakan sakit. Maka itu Allah mengatakan, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aku datangkan seorang utusan yang sayang kepada kamu, yang perhatian kepada kamu, yang sakitmu diperhatikan oleh nabimu. Kaki kita tertusuk jari, Nabi itu ikut merasakan sakit, Pak Bu. Bukan cuma di situ. Nabi Muhammad itu mengatakan, sebelum beliau wafat ada kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Ummati, ummati, bukan dzurriyyati. Kalau kita mau meninggal yang diomongkan apa? Anakku, bojoku, koncoku, tungkuku, usahaku. Tapi kalau Nabi, ummati, Anda tahu ummati? Maksud kalimat umatku tahu? Jenengan ini loh, umatnya Kanjeng Nabi. Yang Nabi waktu sakaratul maut sebelum wafat didatangi oleh malaikat. Nabi punya permintaan, malaikat, kalau engkau mau mencabut nyawaku boleh, tapi saya punya permintaan. Apa permintaanmu wahai Muhammad? Tolong sampaikan kepada Tuhanku Allah agar semua sakit sakaratul umatku berikan kepada aku, biar aku yang menanggung sakitnya. Saya nggak kepingin umat saya nanti kalau mau meninggal sakit, biar saya yang nanggung sakitnya, disampaikan kepada Allah dan dikembalikan kepada Nabi. Separuh sakit kita ditanggung oleh Nabi Muhammad. Ada nggak orang sini yang mau nanggung sakitnya orang sak rumah? Sakit sariawan tok, ayo diamini bareng-bareng. Nggak ada. Ada nggak pemimpin yang siap nanggung sakitnya masyarakat? Nggak ada. Tapi Nabi Muhammad, sakitnya orang umatnya semuanya, biar saya yang nanggung. Yang penting umatku nggak kesakitan, kata Nabi. Nggak cukup itu, Pak Bu. Setelah wafatnya beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, hayati khairun lakum, hidupku baik untuk kamu. Wa wafati khairun lakum, meninggalku juga baik buat kamu. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau engkau masih hidup, engkau perhatian dengan kami, engkau masih menolong kami. Tapi apa yang bisa engkau lakukan kalau engkau sudah meninggal dunia? Rasulullah mengatakan, tu'radu alayya a'malukum. Aku sudah minta sama Allah, setiap amal yang dilakukan oleh umatku disampaikan dulu kepada aku dan diiyakan oleh Allah. Jadi Nabi itu di alam kubur itu masih sibuk menerima amalnya saya dan sampean, Pak Bu. Ajsadul anbiya hayyun fi kuburihim. Jasadnya para nabi nggak hancur di kuburnya, ada utuh di kuburnya. Walaupun ada orang yang nggak percaya, mohon maaf. Ada orang yang mengatakan nggak bisa, kalau mati ya sudah hancur. Anda ngopinya kurang jauh sedikit. Kurang jauh sedikit Pak ngopinya. Di Pasuruan, nggak usah saya cerita nanti di Maroko, di mana kejauhan. Pasuruan, rumah saya gangnya sini, belakang Masjid Jamek Pasuruan. Ada satu orang sudah meninggal, dimakamkan 20 tahun. Setelah itu keluarganya ada yang wafat di sampingnya, ingin dimakamkan di sampingnya. Pada waktu digali kuburannya, Anda bisa bayangkan 20 tahun di dalam tanah, kira-kira sudah hancur belum? Hancur Pak. 20 tahun setelah digali, apa yang terjadi? Anda tahu, kapur barus yang ada di atas kain kafannya masih ada.
jangan jasadnya, kapur baru sih ono. Jadi ini sing gali kubur, ini kapur baru temen. Ya ampun, dipegang begini di atas kafannya. Iya, ini si utuh kapur barusan. Kata orang-orang yang di atas, coba, lihat, ya ambilkan gitu, taruh tangannya orang-orang. Lihat, masih bau kapur barus. Minyak wangi yang biasa ada jenazah kan atasnya dikasih minyak wangi atau apa gitu. Itu kain kafannya masih harum. Itu orang-orang turun Pak dicium. Iya, harum masih ada. 20 tahun. Ini kalau orang yang soleh, orang yang baik saja bisa seperti itu. Bagaimana Nabi Muhammad? Ada satu di Mekah sana, ada satu makom wali, makomnya wali. Itu di Mekah. Nggak boleh kasih seperti di sini kuburan dikasih maisan itu nggak boleh. Ya di sana tuh makom dikasih batu begitu aja. Jadi kalau nggak tenger nggak ketemu sampai nggak ada namanya bulan bin bulan pak bulan bu bulan nggak ada. Ya cuma kasih batu gitu aja. Itu di Mekah ada satu kuburan begitu dimakamkan kan dikasih batu maisan yang ditaruh ini begitu ditancapkan di tanahnya begini dok wangi batunya. Orang-orang pada cium batu itu. Wah, kata yang jaga, syirik. Gak boleh. Loh, ini batunya wangi. Oh, itu wangi gara-gara orang-orang ziarah itu diolesi minyak wangi. Diganti Pak batunya. Batunya diambil diganti. Baru ditempelkan. Orang masih gak ada yang ziarah. Ditaruh wangi bisa batunya. Ayo, minyak wanginya siapa? Oh iya, belok wangi. Akhirnya ditutup. Sudah, orang gak boleh ziarah. Orang gak boleh ziarah ke tempat ini. Makanya dijaga kuburan tersebut. Gara-gara batunya kalau ditempelkan di makamnya seorang wali ini batunya jadi wangi. Terus mau katakan, oh enggak begitu. Ya sudahlah, kita tidak waktunya untuk berdebat dengan Anda. Itu lain pemahaman. Kalau pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu memang adanya. Ajsadul anbiya hayyun fi kuburihim. Jasadnya para nabi itu hidup di kuburnya. Makanya Nabi Muhammad masih melihat bagaimana amal-amal yang datang daripada umatnya. Dan Nabi mengatakan, fa in wajadtu ahsan hamidullah. Kalau amal kalian dilaporkan sama Allah kepada aku lihat bagus amal kamu, hamidullah, aku terima kasih sama Allah dan aku doakan berkah. Fa in wajadtu ghaira dzalik. Tapi kalau amal kamu sampai kepada aku ternyata amalnya kamu jelek, istaghfartullaha lakum. Aku dikubur mintakan maaf kepada Allah untuk kamu. Nabi Muhammad masih memintakan maaf atas kesalahan dosa kita walaupun Nabi Muhammad ada di dalam kubur. Sebagai penutup, dari mana kalau kita tidak cinta kepada Nabi? Dalil apa yang berani membuat kita melupakan Nabi, sedangkan Nabi ingat kepada kita sampai di kuburnya. Nabi ingat kepada kita. Kita mau melupakan Nabi Muhammad. Mohon maaf, kurang ajar model apa ini? Nabi Muhammad sayangnya seperti itu kepada kita. Kita mau lupakan Nabi Muhammad. Mohon maaf, tolong jangan. Maka itu dalam acara Maulid Nabi Muhammad ini, ayo kita kembalikan Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Minimal sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan putus. Kalau Anda cinta kepada Nabi, kalau Anda kepingin melihat wajahnya Nabi nanti di hari kiamat, dari sekarang sholawat kepada Nabi. Jangan pernah putus. Ad-du'a'u mu'allakun ma baina sama'i wal ard ma lam yusalli ala nabi. Doa pun tidak diterima sama Allah kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka itu di mana-mana solawat. Jangan pernah putus dari solawat kepada Nabi Muhammad. Hidupkan sunnahnya Nabi, Pak Bu. Alah, gak usah sunnah yang berat-berat. Sunnah itu dari nanti kita bubar ini, sunnah yang kecil-kecil aja. Sunnah kecil-kecil. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Kita nanti kan pulang ke rumah, Bu. Pak, biar ada hasilnya ngaji. Mau masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Kita biar ada hasilnya ngaji malam ini. Kalau minum jangan berdiri, usahakan duduk. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Kalau kita makan, kalau minum dari tangan kanan, perhatikan anak-anak kita. Mohon maaf, kadang-kadang kita hadir pengajian terus ngombe ini tangan kiwa. Di mana sunnahnya Nabi Muhammad? Apa hasilnya ikut ngaji? Jangan
tidur Bu nanti malam ini Pak, kecuali kita pakai air wudhu. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Pakai air wudhu dulu. Jangan tinggalkan kalau bisa sholat duha walaupun 2 rakaat. Nabi mengatakan la faqra ma'ad duha, nggak mungkin miskin kalau anda istiqomah sholat duha. Ojo lek pas wayahe ditagih utang kok sampean sholat duha. Wayahe gak nyuwun duit ngono duhae dikewenceng tok. Pas karisan metu wis gak duha-duhaan wae. Jangan yang istiqomah sehingga kita hidup betul-betul sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yang ketiga, ilmunya Kanjeng Nabi. Pak, madrasah, TPQ, perhatikan dan makmurkan anaknya, wajib untuk di TPQ-kan dan di madrasah. Oh silahkan, mau disekolahkan nggak apa-apa. Saya punya mondok. Kalau sak dunya mondok kabeh, Pak, terus ustaze loro sapa sing nyunting? Begitu maksudnya itu. Kalau saya, santri saya nggak ada yang sekolah, mondok terus. Begitu saya mau bangun pondok, semen kurang, sambatan nang ndi. Yang sekolah silakan, kita bangga. Kalau ada anaknya orang Islam ini, anaknya dengan jadi apa? Alhamdulillah, Beb, anak saya dokter, bagus. Anaknya sampai apa? Anak saya, Beb, jadi arsitek, bagus. Tapi dasari dulu dengan ilmunya Nabi Muhammad. Sehingga tatkala jadi dokter, dokter yang sosial. Tatkala jadi profesor, profesor yang agamis. Tatkala jadi orang kaya yang dermawan. Anda bisa menyaksikan tidak sekarang? Banyak orang pinter, tapi tidak ada background ilmunya Nabi Muhammad. Akhirnya kepintarannya dibuat minteri orang lain. Banyak orang kaya yang siap berfoya-foya, mobilnya setiap tahun ganti. Tanah di mana ada orang dijual, dia beli. Nyumbang pengajian 150. Model seperti itu banyak. Kamarnya dikasih AC 1 PK, kurang kasih 2 PK biar dingin. Harganya 6 juta, 7 juta. Takmir masjid misalnya datang, Pak, nggak kepingin nyumbang, di masjid dikasih AC biar yang sholat enak. Ngamuk dadak no, masjid dikasih AC, padahal hotel lain. Allahu Akbar. Biasanya wonten apa boten ngoten niku? Iya. Ya karena dia tidak punya pegangan ilmunya Nabi Muhammad. Dikira hartanya dia mau dibawa mati, PNKB, saat ATM-mu bawa kabel mati. Tidak begitu. Maka itu agama harus kita dulukan. Anak kita, agamakan dulu. Sambil sekolahkan, tidak apa-apa. Tidak ada seruan. Awas ya, udah mondok kabel anaknya. Tidak ada seperti itu. Anda mau mondokkan anaknya, alhamdulillah. Ada yang mau disekolahkan, silahkan. Beb, saya punya anak 2, sing siji pondok, no sing siji sekolah, no. Tidak apa-apa. Sekolah 2-2, Beb, tidak apa-apa. Tapi yang penting ilmu agama jangan Anda buang. Dan ngajarkan ilmu agama mulai kecil. Ojo kaset, enggak lek wis kaset, orang tuanya yang menyesal. Tuh, saya punya teman di Jakarta. Seleting sama saya, di atas saya sedikit. Saya jadi ustadz karena mondok. Dia bekerja, alhamdulillah, ekspor rempah-rempah Polowijo itu diekspor. Sekarang rumahnya di Jakarta punya rumah 8. Di tempat-tempat strategis rumahnya 8. Pak, Bu, di Jakarta tuh ya mau 8. Iku lek didol siji digawe bangun pondok iso tingkat 18. Payah. Ibunya, mohon maaf, ibunya di Mojokerto. Saya dulu sekolahnya di Mojokerto. Terus saya pindah Pasuruan. Setelah orang tua saya meninggal, saya diambil keluarga di Pasuruan. Ibunya di Mojokerto. Saya kalau pulang ke Mojokerto, ya mampir ke rumah teman-teman yang dulu-dulu itu. Salah satunya teman saya ini, walaupun dia sudah di Jakarta, tapi ibunya kan dulu saya sering main ke situ. Jadi ya sampai sekarang saya tetap main di situ kalau datang. Main di situ, loh, katanya dia, Habib, anu teko, ayo Bu, anu Bu, kayak biasa ya, kayak no teklok, ambil apa, biasanya saya suka sambal bawang gitu kan. Oh iya, biar seneng aja pancet aja, ya, akhirnya saya makan di situ.
Setelah itu saya makan, saya ngomong, Bu, sampai nggak kepingin apa-apa tak? Nggak kepingin apa-apa, jauh orang aku kok. Aku loh, nganggep sampai ini kok wong tuaku. Akhirnya dia ngomong, sampai nggak kaboten nalek tak jauh ya. Oh ya enggak lah, ada apa berat. Aku kepingin tuku kulkas cilik-cilikan. Ono kulkas bekas betul, Bu, 350.000. Loh Bu, sampai kok nggak bilang ke anaknya gini. Loh kalau 300.000 tak belikan tidak ada masalah. Cuma pikirku iki anakmu soge nemen loh. Sampai nggak punya kulkas tak? Saya nggak punya kulkas. Loh, anaknya sampai tahu kalau sampai nggak punya kulkas. Iya. Dulu saya pernah beli bekas. Terus 1 minggu rusak. Saya beli 500.000. 1 minggu rusak, saya bilang ke anak saya, nak kulkasnya ibu rusak nak. Nah, mau mas anak saya dan dia. Ibu ini kayak gitu kok no. Kayak seminggu wis dirusakno. Ya apa ibu dirusakno kulkas wong dincep nonton nang dasmu iki. Kok ibu diwarani rusak ya kan. Ya sing rusak akalmu ibumu kok tukokno 500.000 nanti gak rusak. Bekas bisa. Iya kalau ibunya kamu belikan yang 5 juta 1 minggu rusak, Bu. Sampai neboni kucing loh. Lah untuk 500.000 dicepno rusak ngamuk ibuke. Sampai niku ditukokno merusak tok jarene. Tadi kula sekarang enggak berani minta ke anak saya. Ya Allah. Ibu, tak tukokno mbek aku. Tak tukokno jam 350 di rumah. Tapi tak tambahi sih aku ya. Ya mau jadi tak ngomong gini. Intinya saya berikan selesai. Cerita. Saya mau umroh waktu itu kebetulan Bu bendungane saya insya Allah bulan depan ini mau berangkat umroh. Oh masya Allah, sampean kepikir apa? Aku tuh kok waktu itu minta apa gitu loh saya. Oh anu susule unta itu yang kering itu loh. Apa namanya? Apa namanya? Ada seperti kotak tahiniah namanya. Aku tuh kok ini perlu susule unta itu loh. Oh iya, nanti tak belikan kalau saya berangkat. Ini. Loh sampean anu tak Bu? Pun pernah berangkat umroh lah. Oh ngerasakno anu Mas ati berangkat umroh gitu. Kata dia. Loh apa betul diberangkatkan nah kalau juga jenengan. Aduh, gak ngarep-ngarep Mas. Aku gak tahu diberangkat nambah anakku. Loh, juga jenengan terus sih anu berangkatakan tiyang. Loh iya, anakku alhamdulillah saben bulan berangkat ngomong pitu. Saben bulan ngomong ibu gak diberangkat no tepat no betul tepat. Ya Allah. Kira-kira Bu, kalau jenengan punya naudzubillah, punya anak seperti itu, bahagia apa susah Bu? Susah. Lah ya dilebokno mana ini diberangkatkan orang setiap bulan sampai detik ini. Itu telepon ke saya teman saya itu. Beb, sampai tak berangkat umrah. Oh, gak kolu aku kok berangkat. Gak kolu aku kok berangkat no. Naudzubillah, aku tadi berangkat no. Ibunya sendiri, surganya sendiri, tidak diberangkatkan. Bu, sampai sudah pernah nggak minta umrah sama anaknya jenengan? Katanya ibunya, sampun. Apa jawabnya anaknya sampean? Marah Mas Umar. Marah. Sampai nih Bu, urusan yang repot, tidak nang anak ibu mandek. Begitu jawabannya. Subhanallah, itulah terjadi. Baru orang tuanya pegang kepala, kusuk dada, dan beliau sadar betul Mas Umar. Memang anak lek gak ngajek no, dadi nek koyo ngene. Mulai biyen anakku tak sekolah. Saiki pikirannya koyo ngeten iki. Ya Allah, maka itu Bu, Pak, saya pesan ilmunya Nabi Muhammad mulai kecil, ajarkan, dipikirkan, madrasahkan, perhatikan sholatnya, dan kalau mau belajar silahkan, insya Allah akan jadi anak yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga insya Allah apa yang kita sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu dan manfaat, dan semoga insya Allah anak-anak kita Allah lindungi, Allah jaga dari narkoba, Allah jadikan anak-anak yang soleh, Allah jadikan anak-anak yang min ahlil ibadah, Allah jadikan anak-anak kita yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang bisa dibanggakan di dunia dan nanti sampai di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami sebagai orang tua ya Allah,
ingin anak-anak kami menjadi anak-anak yang terbaik ya Allah. Ya Allah, catatlah permohonan kami ini berkatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, anak-anak kami adalah salah satu harapan kami. Biarkan hidup kami seperti ini, tapi jangan Engkau berikan ini kepada anak kami, bahkan lipat gandakan kebahagiaan di atas kebahagiaan kami untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, angkat derajat anak kami. Ya Allah, lindungi anak kami dari segala bentuk pergaulan yang tidak baik ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, bukakan pintu ilmu manfaat untuk anak kami ya Allah. Ya Akramal Akramina wa Ya Arhamar Rahimin, jika ada anak-anak kami yang lagi tidak baik ya Allah, berkat Nabi Muhammad luruskan anak kami ya Allah, kembalikan di jalan yang baik ya Allah. Tidak ada tempat kami memohon kecuali kepadamu ya Allah. Tidak ada hanya kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat kami untuk mengeluh ya Allah kecuali hanya kepadamu ya Allah. Terimalah keluhan kami ini ya Allah. Dengarkan ucapan kami ini ya Allah. Terimalah harapan kami ini ya Allah. Ya Allah, yang lahir semuanya ini ya Allah, berikan kami panjang umur ya Allah. Berikan kami sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah wafat, jadikan taman kebunan surga di dalam kuburnya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Kumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di antara kami ada yang punya hutang ya Allah. Di antara kami ada yang punya hajat ya Allah. Di antara kami ada yang punya masalah ya Allah. Di antara kami ada yang sakit ya Allah. Kemana kami memohon ya Allah? Kemana kami berharap ya Allah? Kemana kami meminta ya Allah? Illa ilaika ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyina Muhammad. Ya Allah, malam ini kami tawassul kepadamu ya Allah, lewat kemuliaan Nabi Muhammad, lewat tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad, lewat bacaan maulid Nabi Muhammad. Ya Rabb, terima kami semuanya ya Allah. Sembuhkan penyakit kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Sampaikan kami ziarah Makkah wal Madinah ya Allah, dengan istri kami, orang tua kami, anak kami, dan orang yang kami cintai ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, permintaan kami yang terakhir, kami mohon panjang umur ya Allah. Ya Rabb, berikan kami panjang umur ya Allah, panjang umur yang manfaat. Dan jika ajal datang kepada kami ya Allah, akhiri umur kami dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Husnul khatimah indal maut, husnul khatimah ya Rabb indal maut. Ya Allah, kami duduk di tempat ini sampai tengah malam, yang mungkin kami ada yang capek, di antara kami mungkin ada yang lelah, besok pagi masih mungkin ada kegiatan dan urusan, tapi kita luangkan semua ini duduk di sini ya Allah sampai akhir ini hanya karena cinta kami kepada Rasulullah. Ya Allah, catat ini sebagai tanda kami cinta kepada Rasulullah, dan cintakan Rasulullah kepada kami ya Allah. Ya Rabb, berikan syafaat Nabi Muhammad, berikan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan bubarkan kami dari tempat ini kecuali dosa telah Engkau ampuni, hajat Engkau terima, dan gembirakan kami, rumah tangga kami, kehidupan kami, anak-anak kami, birahmatika ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, bisirril Fatihah. Ibu-ibu, sebelum bubar saya mau tanya, yang hadir ada yang hamil atau tidak? Yang hadir ada yang hamil atau tidak? Yang hamil. Kalau ada angkat tangan toh. Kalau ada yang hamil angkat tangan. Ada Bu? Ada. Angkat tangan toh aja kalau ada. Yakin tidak ada? Tidak ada ya? Ada di dalam masjid. Apa? Di dalam masjid. Di dalam masjid? Ada orangnya?
ada orangnya. Kalau ada yang hamil, tak kei banyu kuwi lho. Saya ini gara-gara ono wasiatan apa? Dulu itu saya diwasiati, itu ada Rasul. Tidak ada pengajian gerak wong sing meteng itu. Ceritanya panjang Ustaz, kemudian ini cerita iki akhirnya sampai ini bapak terima kasih lah. Jadi ada ibunya yang hamil. Ada ini. Oh, gimana itu awan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar awan. Bukan Banjari. Jadi kita ingatkan muka-muka ibu selamat, anak selamat, lahir sempurna, zahiran wa batinan. Syukur-syukur lagi cipratan Bu. Cipratan apa? Cipratan barokah Kanjeng yang belum hamil di muka-muka tiga lancar. Cepat anak, sewis anak kapat muka-muka cepat lah petang dulu. Oh iya, enggak ini. Mana airnya bisa air akuannya. Ada pertanyaan, itu bagaimana caranya istri biar hamil? Lu kok takon mana? Ini jawabnya ya apa? Ya aku lah mendengar ngocok. Terus kalau udah dikasih air itu apa cuma diminum? Gak ada kalau bebas itu gak ada kondom ya gak ada hati. Semoga insya Allah dapat punya keturunan. Jadi sama-sama itu berangsal keturunan. Oke, kita undangnya banyak dia kayak lego. Anaknya kenapa anak? Oh, alhamdulillah. Oh, mau nggak? Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mungkin sebagai hajatnya dipunrami barokah Kanjeng Nabi niki akan saged kula aturaken dhateng panjenengan menawi ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga insyaallah semuanya barokah panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.